Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Masis Wijaksono akan menjelaskan tentang gambaran psikologi komunitas. Pertama, psikologi komunitas adalah suatu bidang dalam psikologi atau objek yang dikaji di antaranya yaitu hubungan individu, lingkungan komunitas, dan lingkungan yang lebih luas untuk mencapai tujuan kesejahteraan komunitas. Dalam kegiatan penelitian, psikologi komunitas lebih mengacu pada bidang-bidang psikologi yang lainnya seperti psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi klinis, psikologi konsumen, dan psikologi kelompok. Selain itu juga mengacu pada disiplin ilmu lain di luar psikologi seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, kesehatan masyarakat, hukum, kriminologi, dan sejarah sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi komunitas adalah salah satu cabang psikologi yang membahas peran dan daya lingkungan yang menciptakan serta mengurangi masalah individu dengan menekankan pada pencegahan preventif dan pemberdayaan. Selanjutnya, tujuan psikologi komunitas ada untuk mencapai kesejahteraan individu maupun komunitas melalui intervensi yang dilakukan secara kolaboratif dengan anggota komunitas terkait dan dengan berbagai disiplin ilmu baik di dalam maupun di luar psikologi. Psikologi komunitas juga membantu atau meningkatkan kemampuan individu yang powerless terhadap komunitas sosialnya, misal kalangan minoritas dan kemampuan individu untuk dapat mengambil kendali atas lingkungan dan kehidupan mereka. Psikologi komunitas memiliki berbagai pendekatan ke arah perubahan sistem sosial. Yang pertama, mengenalkan pertumbuhan dan pengembangan individu dan mencegah munculnya suatu permasalahan kesehatan mental dan sosial. Yang kedua, membuat suatu format intervensi yang sesuai dengan dan cepat pada saat mana intervensi tersebut sangat diperlukan. Yang ketiga, memungkinkan mereka yang telah bermasalah untuk hidup dengan baik dan mendapatkan sokongan dari komunitasnya dan lebih lagi tinggal pada tempat yang dapat menerima kondisinya dan dia akan mendapatkan dukungan. Selanjutnya ada jangkauan psikologi komunitas. Yang pertama, berfokus pada kesejahteraan semua orang yang terfokus pada komunitas. Lalu ada pada lingkungan yang merusak dan dampak dari permasalahan tersebut. Lalu berfokus pada bantuan yang diberikan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Lalu yang terakhir berfokus pada peningkatan kesejahteraan hidup semua orang dalam komunitas, mencegah gangguan dan mempromosikan kesejahteraan psikologis. Psikologi komunitas tidak berfokus pada orang-orang dengan gangguan tertentu, jadi lebih menekankan suatu hal yang membuat komunitas itu semakin mampu mengaplikasikan seluruh tujuan komunitas. Lalu ada perilaku manusia dalam psikologi komunitas. Skinner, seorang ahli psikologi, mengatakan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus dari luar. Oleh karena itu, perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon. Maka teori Skinner itu disebut teori SOR atau stimulus, organisme, dan respon. Komunitas merupakan kelompok sosial yang berbagai organisme dengan bermacam-macam lingkungan. Pada dasarnya mempunyai habitat serta ketertarikan atau kesukaan yang sama. Di dalam komunitas, individu di dalamnya mempunyai kepercayaan, kebutuhan, resiko, sumber daya, maksud, preferensi, dan berbagai hal yang serupa atau sama. Menurut Kertajaya Hermawan 2008, komunitas adalah sekelompok manusia yang memiliki rasa peduli satu sama lain, lebih dari yang seharusnya. Dapat diartikan bahwa komunitas adalah kelompok orang yang saling mendukung dan saling membantu satu sama lain. George Smith pernah mengemukakan bahwa keanggotaan kita dalam suatu kelompok sosial menghasilkan perilaku bersamaan, dan dia juga mengakui bahwa individu yang memegang posisi berbeda dalam suatu kelompok mempunyai peran yang berbeda pula, sehingga memunculkan perilaku yang juga berbeda, seperti misalnya perilaku pemimpin yang berbeda dengan pengikutnya. Seorang atau sekelompok orang
untuk masuk atau membentuk komunitas sangat tergantung pada kesadaran diri. Dan kesadaran diri merupakan kemampuan seseorang untuk melihat hobi, kesenangan, kemampuan fisik, intelektual, serta finansial yang dimiliki seseorang dapat menyebabkan seseorang dapat bertahan atau eksis dalam suatu komunitas. Seseorang yang tidak berhasil mengidentifikasi kualitas diri akan kesulitan menjadi bagian dari komunitas dan apalagi membentuk komunitas. Komunitas merupakan sarana refleksi, pertumbuhan, dan pengembangan kesadaran dalam sekelompok orang yang memiliki komitmen bersama. Kesamaan kualitas diri contohnya seperti hobi tentu akan mempermudah setiap orang untuk dapat melakukan refleksi dan mempertukarkan ide di antara mereka. Sekian, apabila ada banyak salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.